Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Albadi Yogi Karim dengan nomor stambuk A1Q117052. Di sini saya akan memaparkan hasil pemahaman saya tentang mata kuliah bimbingan karir atau tentang karir itu sendiri. Yang pertama, bagaimana pentingnya itu bimbingan karir, yaitu adanya kebutuhan individu untuk bekerja sesudah ia menyelesaikan sekolah. Dan yang kedua, adanya kebutuhan individu terhadap bimbingan karir dilihat dari aspek finansial. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan ketidakcocokan dalam dunia pekerjaan. Dan yang keempat, adanya keuntungan yang bersifat ekonomis dari pemberian bimbingan karir. Yang kelima, adanya pengurangan perpindahan jabatan melalui bimbingan karir. Yang keenam, bimbingan karir dapat memberikan keuntungan kepada individu dilihat dari aspek kesehatan. Yang kedelapan, bimbingan karir dapat memberikan nilai-nilai pribadi dan sosial kepada individu. Yang kesembilan, adanya bimbingan karir dapat dipandang sebagai petunjuk adanya kesadaran akan kebutuhan. Dan yang ke-10, bimbingan karir menjawab terhadap kebutuhan hidup yang berkembang. Sejarah singkat bimbingan karir di Amerika Serikat. Bimbingan karir bermula dari bimbingan jabatan. Istilah bimbingan karir bermula dari istilah vocational guidance. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Frank Pearson pada tahun 1908 ketika ia berhasil membentuk suatu lembaga bertujuan untuk membantu anak-anak muda dalam memperoleh pekerjaan. Pada tahun 1909, Pearson menerbitkan buku yang berjudul Coaching of Vocational, dan dia mengidentifikasi 3 variabel dasar dalam pengambilan keputusan karir, yaitu yang pertama individu, dan yang kedua pekerjaan, dan yang ketiga hubungan di antara keduanya. Dan sejarah perkembangan bimbingan karir di Indonesia, yang pertama itu muncul pada tahun 1950. Bimbingan konseling mulai berkembang diadopsi di sekolah-sekolah di Indonesia. Ini diawali dari kebutuhan penjurusan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah atas. Kemudian pada tahun 1984, kurikulum 1984, bimbingan karir terasa cukup dominan dalam pelaksanaan BK di sekolah. Dan pada tahun 1994, bersama dengan perubahan nama bimbingan penyuluhan menjadi bimbingan dan konseling, berbagi kondisi objektif yang melatar belakangi munculnya bimbingan karir. Yang pertama, keadaan ekonomi, dan yang kedua keadaan sosial, dan keempat keadaan ideologis. Berbagi kondisi objektif yang melatar belakangi munculnya bimbingan karir. Yang pertama keadaan ekonomi, yang kedua keadaan sosial, yang ketiga keadaan kondisi ideologis, dan yang keempat perkembangan ilmu khususnya dalam bidang ilmu psikofisik dan psikologi eksperimental. Dan yang terpenting itu kedudukan BK atau bimbingan karir. Yang pertama, mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi, dan menghargai dan mengembangkan potensi positif individu, dan peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan pada klien khususnya, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai hak asasinya. Mungkin itu saja pemahaman saya tentang bimbingan karir.